Pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor genetik adalah salah satu faktor internal yang paling mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium. Selain itu, faktor pertumbuhan tanaman adenium juga ditentukan oleh keadaan lingkungan eksternalnya. Salah satu faktor lingkungan eksternal yang ikut menentukan pertumbuhan tanaman adenium adalah ketersediaan nutrisi pada media penanamannya. Fase pertumbuhan atau fase vegetatif pada tanaman adenium pada dasarnya membutuhkan pupuk dengan unsur nitrogen yang lebih tinggi dibandingkan unsur fosfor dan kalium. Fase vegetatif merupakan fase pertumbuhan yang sebagian besar metabolismenya menggunakan karbohidrat hasil dari proses fotosintesis, terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan akar, batang, cabang, dan daun. Pemilihan bahan media penanaman yang tepat untuk fase vegetatif tanaman adenium merupakan faktor yang sangat menentukan untuk pertumbuhan dan pembentukan pembesaran tanaman adenium. Untuk pembesaran pada tanaman adenium, sangat dianjurkan untuk menggunakan media penanaman yang mengandung unsur hara nitrogen dan kalium yang lebih dominan. Salah satu jenis media penanaman yang mengandung banyak hara kalium adalah sabut kelapa. Media penanaman dari sabut kelapa, di pasaran ada yang berupa sabut kelapa halus atau kokopet, dan sabut kelapa kasar atau kokoblok. Sabut kelapa sangat kaya akan kalium dan sangat cocok apabila dikombinasikan dengan kompos daun atau pupuk kandang. Kompos daun dan pupuk kandang sering digunakan oleh para penghobi tanaman adenium sebagai pupuk dasar pada media penanaman tanaman adenium. Pupuk kandang dari kotoran hewan berkaki empat, seperti kambing atau sapi, dan kompos daun trembesi, keduanya sangat kaya akan unsur hara nitrogen. Nitrogen sangat berguna untuk merangsang pertumbuhan tanaman adenium dan memberikan warna hijau daun yang lebih baik. Nitrogen bisa meningkatkan produksi daun, serta membantu proses fotosintesis pada tanaman adenium. Dan zat hara kalium, selain untuk meningkatkan kualitas buah, juga berguna untuk memperkuat batang tanaman adenium agar lebih kokoh. Zat hara kalium berfungsi untuk mentransportasikan atau menyalurkan makanan hasil proses fotosintesis ke seluruh bagian tanaman adenium. Kalium dapat membuat tanaman adenium lebih tahan terhadap hama dan penyakit, dan bisa membantu pertumbuhan dan pembesaran bibit tanaman adenium. Tentunya, bila ketersediaan kalium di media penanaman dikombinasikan dengan nitrogen, maka keduanya akan menjadi saling melengkapi, bisa dikatakan sebagai penyempurna dari pupuk yang mengandung nitrogen. Pupuk untuk fase vegetatif merupakan pupuk yang berfungsi merangsang pertumbuhan tunas baru, daun muda, dan meningkatkan pembentukan klorofil daun. Pupuk yang biasa saya gunakan pada fase vegetatif tanaman adenium hanya pupuk murah dan sangat mudah didapat, yaitu pupuk NPK Grower. Harga pupuk NPK Grower di toko-toko online ada di kisaran 10.000 sampai dengan 15.000-an per kilogramnya. Unsur hara dari NPK Grower ini adalah nitrogen 15%, fosfor 9%, dan kalium 20%. Cara pengaplikasian pupuk NPK Grower, saya menggunakan metode dilarutkan dan kemudian dikocorkan ke media penanaman. 3 sendok teh pupuk NPK Grower dilarutkan ke dalam air, kurang lebih sebanyak 6 sampai dengan 7 liter. Bila diukur dosisnya, 2 sampai 3 gram pupuk NPK Grower untuk 1 liter airnya.
Karena 1 sendok teh sama dengan 5 gram pupuk NPK dikalikan 3, sama dengan 15 gram, untuk 6 sampai dengan 7 liter air. Pada pengaplikasian pupuk untuk fase vegetatif, fase di mana bibit tanaman adenium sedang berkembang membesar, dan bibit tanaman adenium mulai menumbuhkan cabang-cabang sampingnya, saya lebih menyukai pemberian pupuknya dikocorkan ke media penanaman agar dapat diserap oleh akar-akar tanaman adenium. Kenapa pupuknya harus dikocorkan ke media penanaman, tidak disemprotkan melalui daun? Karena saya menginginkan pertumbuhan cabang bibit tanaman adenium tidak terganggu oleh bahan kimia pupuk. Bahan kimia yang mungkin menempel di tunas cabang yang baru muncul, seringkali membuat calon cabang tanaman adenium gagal tumbuh. Sebaiknya untuk pemberian pupuk lanjutan atau pupuk tambahan, berikanlah pada saat diperlukan saja. Misalnya, pemberian pupuk rutin hanya saat fotosintesis maksimal terjadi, biasanya saat musim kemarau. Tujuannya, untuk menghindari defisiensi nitrogen atau kekurangan nitrogen pada tanaman adenium. Tetapi saya mengurangi pemberian pupuk saat musim hujan, karena sinar matahari yang berkurang karena seringnya turun hujan, dan tanaman adenium cenderung lebih subur saat musim hujan. Efek dari terlalu suburnya tanaman adenium, daun akan lebih cepat tumbuh, dibanding dengan pembesaran kodeksnya, seiring dengan cepatnya tumbuh daun-daun muda pada tanaman adenium. Maka cabang tanaman adenium pun akan cepat panjang, atau sering disebut cabang tanaman adenium yang ngelancir. Tanaman adenium pada fase vegetatif memerlukan unsur hara makro yang lengkap, agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan pembentukan yang optimal. Pemenuhan unsur hara kebutuhan tanaman adenium merupakan hal yang mutlak dilakukan, karena pada umumnya, tanaman adenium rata-rata ditanam di dalam pot. Ketersediaan unsur hara di dalam pot sangat terbatas sekali, dan semakin lama akan semakin berkurang, karena telah diserap oleh tanaman adenium, atau terbilas air siraman ataupun air hujan. Bahkan, nutrisi yang ada di media penanaman seringkali berkurang, karena penguapan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat, dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan ikon jempol ke atas, apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa, tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.